Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 921 darah 7 warna. Kemudian, Tang San melupakan masalah ini. Sampai saat ini, dia pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaannya. Dan dalam proses pembekalan, dia juga mendapatkan persetujuan dari Kaisar Tianzu di mana Kaisar Iblis Rusa 7 warna berada, yang mengingatkannya pada masalah ini. Dan ini membuatnya memikirkan kemungkinan. Aku akan membantumu menemukannya, apakah kamu menginginkannya sekarang? Mei Gongxi bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, semakin cepat semakin baik, aku punya ide, jika berhasil, itu mungkin membuka jalur kultivasi baru bagi kita manusia. Mendengar apa yang dia katakan, Mei Gongxi tiba-tiba terbangun dari cinta antara putra dan putrinya. Jika itu masalahnya, itu akan bagus. Sekarang pihak luar negeri telah tenang, semuanya berjalan selangkah demi selangkah, dan kemajuan lebih cepat dari rencana sebelumnya. Akan lebih cepat di tengah. Situasi manusia dalam organisasi Redemption Organization juga relatif lancar, dan sedang menunggu transmisi. Jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, masalah yang dihadapi oleh Kaisar Iblis Tianhu, dan Kaisar King Kong Jingjing baru-baru ini kematian mendadak meninggalkan monster dan roh tanpa waktu untuk merawat kita manusia, yang merupakan peluang bagus untuk pengembangan, tetapi sayangnya tidak ada jalur kultivasi. Kebanyakan manusia masih tidak dapat meningkat melalui kultivasi. Hanya sejumlah kecil manusia yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi iblis dan roh. Kamu benar-benar harus mempercepatnya. Tanpa metode kultivasi yang cocok untuk manusia, kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan mereka. Tang San mengangguk dan berkata, aku mengerti, setelah urusan istana leluhur ini, aku pasti bisa membantu kami di sini. Mei Gongxi berkata, mengapa kamu pergi ke istana leluhur kali ini? Apakah kamu kembali dari barat? Tang San mengangguk dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Aku melakukan hal besar di istana leluhur, jika ya, mungkin akan bisa meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan umat manusia kita. Mei Gongxi berkata dengan marah, itu selalu misterius. Kalau begitu kamu tunggu aku di sini, aku akan menemukanmu sekarang. Meskipun dia benar-benar ingin tinggal bersama Tang San untuk sementara waktu, dia juga mengerti prioritasnya. Apa yang sangat diinginkan Tang San pasti sangat penting. Mei Gongxi pergi mencari darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Tang San menunjukkan senyuman, alasan mengapa dia tidak memberitahunya bahwa itu adalah dia yang membegal Kaisar King Kong Tianjing, dan identitas dia berpura-pura menjadi Jin Miaolin. Dia khawatir bahwa di masa depan ketika dia merekrut kerabat dengan seni bela diri, jika dia menghadapi Jin Miaolin, dia akan menunjukkan kekurangannya. Pada saat itu, tidak akan ada kekurangan Kaisar yang hadir, terutama jika ada Kaisar Iblis Tianhu, begitu petunjuknya ditemukan, identitasnya dapat terungkap. Jadi, masih harus menunggu beberapa saat. Tidak lama kemudian, Mei Gongxi kembali, dan dia menyerahkan botol kristal yang indah kepada Tang San. Di dalam botol kristal, lingkaran cahaya berwarna-warni samar-samar beredar, bukankah itu darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna? Tang San mengambil botol kristal dan berkata, ini benda ini. Apa hubungan darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna ini dengan kita manusia? Mei Gongxi bertanya dengan rasa ingin tahu, aku pernah bertanya kepada ayahku sebelumnya mengapa Iblis Rusa Lingki tidak dapat memiliki Kaisar Iblis Rusa 7 warna lainnya. Ayahku berkata Kaisar Iblis Rusa 7 warna lahir dengan kekuatan spiritual abnormal, jauh melebihi klan biasa. Setelah itu, baik Iblis Rusa Badak maupun Iblis Rusa Emas tidak pernah muncul dengan keberadaan yang begitu berbakat. Kaisar Iblis Rusa 7 warna tidak pernah muncul lagi. Ini benar-benar bukan tugas yang mudah untuk mengendalikan banyak elemen. Tang San mengangguk dan berkata, ya, mengendalikan banyak elemen pada saat yang sama membutuhkan kontrol spiritual yang sangat kuat, multitasking, dan memahami arti sebenarnya dari elemen tersebut. Tetapi bagaimana jika itu adalah satu jenis? Hah, seperti aku, kata Mei Gongxi. Dia mengacu pada penguasaannya atas elemen ruang. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak, itu berbeda darimu. Kamu masih dilahirkan dengan kekuatan darah, dan kamu dilahirkan dekat dengan elemen ruang. Namun, di dunia ini, semua ras sebenarnya memiliki atribut. Seperti aku kali ini, orang-orang Huoli yang aku temui ketika aku bepergian ke luar negeri adalah dari atribut api.
Klan Vajra yang baru saja kamu sebutkan sebagian besar dari atribut bumi, tetapi ada juga roh Vajra dari atribut lain. Hal yang sama berlaku untuk kita manusia yang berbeda, itu juga harus memiliki atribut yang berbeda, tetapi atributnya relatif lemah. Tetapi pada kenyataannya, meskipun bakat garis keturunan kita sendiri tidak baik, kekuatan spiritual alami manusia tidak lemah, dan kita memiliki kebijaksanaan tingkat lanjut, yang berarti bahwa manusia juga memiliki bakat spiritual yang sangat baik, tetapi bakat spiritual tidak begitu mudah untuk dikembangkan. Jadi, aku sedang berpikir, jika kamu dapat mengidentifikasi atribut garis keturunan yang dimiliki setiap orang, temukan beberapa klan dengan afinitas tinggi dengan elemen, biarkan mereka mencoba mengolah dan meningkatkan kekuatan spiritual mereka, dan pada saat yang sama meningkatkan afinitas elemen yang sesuai. Hedu, akankah mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen? Inilah yang ingin aku coba. Garis keturunan Kaisar Iblis Rusa 7 warna mengendalikan 7 elemen, dan aku berencana untuk merasakan garis keturunannya. Kemampuan untuk menganalisis cara meningkatkan afinitas elemen. Mendengarkan kata-katanya, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sungguh memalukan kamu memikirkannya. Apakah ini benar-benar layak? Jika mungkin, bukankah itu berarti bahwa setiap orang dapat mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan elemen? Bahkan di antara monster, kontrol elemen semuanya adalah eksistensi tingkat tinggi. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, tentu saja tidak semua orang cocok. Afinitas elemen setiap orang akan berbeda, dan mereka juga memiliki atribut yang berbeda. Kami hanya dapat menemukan mereka yang memiliki afinitas elemen tinggi. Mungkin, tapi itu selalu jalan. Sekalipun hanya 1 dari 10, bahkan mungkin 1% umat manusia bisa menempuh jalan itu unik bagi kita manusia. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, itu benar. Aku berharap kamu sukses. Apakah kamu akan kembali sekarang? Tang San membawanya ke dalam pelukannya dan berkata, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan di pihak pengadilan leluhur. Tapi jangan khawatir, selama pihakku stabil, aku akan sering kembali. Mencarimu, oke. Siapa yang memintamu untuk kembali? Mei Gongzi berkata dengan bermuka dua, tetapi tangannya melingkarkan lengannya erat-erat. Mata Tang San menunjukkan ekspresi perjuangan, mengapa dia rela meninggalkannya. Apa yang bisa lebih indah daripada memeluk kekasihnya? Menundukkan kepalanya dan mencium dahinya dengan ringan, Tang San berkata dengan lembut, sayang, percayalah, tidak akan lama sebelum kita tidak akan pernah terpisah lagi. Juga, aku memikirkannya dengan hati-hati sekarang, kamu berjanji untuk pergi ke istana leluhur. Ayo bersaing di istana leluhur untuk merekrut kerabat. Aku sudah di istana leluhur, dan aku akan menunggumu di sana. Ketika aku berhasil dalam kompetisi, kita akan dapat bersama secara adil. Dan, kamu percaya padaku, ketika saatnya tiba, kita akan bersama. Tanpa perlawanan apapun, bahkan para kaisar tidak akan keberatan dengan kebersamaan kita. Mei Gongzi menatapnya, apakah tidak apa-apa? Aku benar-benar khawatir. Aku terutama mengkhawatirkanmu. Hari-hari ini, dia sebenarnya telah memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah perekrutan kerabat melalui seni bela diri. Masalah ini menyangkut kebahagiaan dia dan Tang San. Begitu ada kesalahan dalam merekrut kerabat dalam kompetisi, masalahnya akan besar. Dia pasti tidak bisa menikahi orang lain, tetapi bagaimana jika seseorang dari ras lain benar-benar mengalahkannya dan juga mengalahkan pesaing lain? Tang San benar-benar dapat mengungkapkan kekuatannya di depan begitu banyak kaisar. Lagi pula, dia ada terlalu banyak kemampuan yang melakukannya bukan milik dunia ini. Jika seseorang tidak baik, ada bahaya bagi kehidupan. Percayalah, aku pasti akan menangani semuanya. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu apa yang aku lakukan di istana leluhur. Bagian yang sangat penting dari semua yang aku lakukan adalah mempersiapkan kompetisi kami. Yah, aku percaya padamu. Mei Gongzi mengangguk ringan, dia akan meletakkan pipinya di dada Tang San lagi, tetapi Tang San mengangkat tangannya untuk menangkup pipi merah mudanya. Wajahnya berangsur-angsur membesar di depan matanya, dan pada saat berikutnya, napasnya memenuhi dirinya. Setelah waktu yang lama, dalam lingkaran cahaya yang lembut, sosok di depannya menghilang, hanya menyisakan sentuhan kehangatan di bibirnya. Mei Gongzi tertegun sejenak, sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, orang jahat ini, makan dan bersihkan dan lari. Solen 5 chapter 922 Pertempuran Kaisar. Pengadilan leluhur, Hotel Harimau Putih. Cahaya perak berkedip,
Ketika Tang San muncul kembali dalam formasi teleportasi di lantai atas, ada senyum tipis di wajahnya, tubuhnya penuh dengan napasnya, rasanya sangat enak. Kamu benar-benar menggunakanku sebagai portal. Sebuah suara yang akrab terdengar. Tang San tersenyum dan berkata, siapa yang menjadikanmu orang yang paling kami percayai? Dia tidak perlu melihat, dia juga tahu siapa pemilik suara itu. Teleportasi jauh dari sini, tidak ada orang lain yang dapat menemukannya, tetapi sebagai pemilik tempat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar pasti dapat menemukannya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandang Tang San dengan heran, anak ini tampak berbeda lagi, dengan aura yang tertahan itu, bahkan dengan kultivasinya, dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan Tang San yang sebenarnya. Kamu sudah meningkat lagi, kecepatan kemajuanmu benar-benar terlalu cepat. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, tidak apa-apa, ada beberapa keberuntungan baru-baru ini. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kamu berada di istana leluhur sebelumnya, di mana kamu berteleportasi dariku. Tang San berkata, tentu saja, aku akan kembali untuk melihat Xiao Mei. Aku bepergian ke luar negeri untuk sementara waktu, mencari beberapa peluang. Kamu adalah pendatang, dan jika kamu ingin menjadi kaisar, kultivasi murni saja jelas tidak cukup, kamu perlu beberapa rangsangan eksternal untuk membiarkan dirimu memiliki lebih banyak pencerahan juga akan mempersiapkan kaisar masa depan. Kaisar Iblis Besar Harimau Putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu baru saja menjadi Raja Iblis Agung selama beberapa hari. Apakah kamu berpikir untuk menjadi kaisar? Tang San tersenyum pahit, aku tidak ingin terlalu terburu-buru, tetapi aku tidak punya waktu untuk menunggu. Xiao Mei akan dipaksa untuk bersaing dalam seni bela diri untuk merekrut kerabat. Jika aku tidak bekerja keras, istriku akan pergi. Kaisar Iblis Harimau Putih mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Tang San mengangguk dan berkata, di dunia ini, tidak ada yang lebih penting bagiku daripada Xiao Mei. Bahkan arti hidupku adalah untuknya, jadi, apapun kesulitan dan rintangannya, aku akan berpartisipasi dalam acara ini. Kompetisi berikutnya adalah untuk merekrut kerabat. Wajah Kaisar Iblis Harimau Putih menjadi sedikit serius, dan dia berkata, kamu harus memikirkannya. Kompetisi ini sangat berbeda, dan ini melibatkan kaisar yang menduduki kursi. Tianhu dan yang lainnya semua akan terlibat dalam kompetisi ini. Ini keributan besar. Skala kompetisi ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Hampir semua jenius Raja Iblis Besar dan Raja Besar akan berpartisipasi. Semua kaisar akan menyaksikannya secara langsung. Pada saat itu, kamu mungkin ingin meliput tingkatkan kemampuanmu. Itu akan sulit, dan begitu ketahuan, kamu akan tahu konsekuensinya. Aku tidak bisa menahanmu. Tang San mengerutkan kening dan berkata, apakah ini skala besar? Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, ketika menjadi kaisar, siapa yang tidak ingin dipindahkan, kamu harus tahu bahwa jumlah kaisar yang dapat dilahirkan di seluruh plane terbatas. Seberapa langka kesempatan ini? Jika itu bukan karena kematian Kaisar Iblis Kristal, baru-baru ini, King Kong Jing Huang juga telah jatuh. Sekarang para jenius dari semua kelompok etnis itu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar sama sekali, mereka hanya bisa menunggu. Bahkan mungkin untuk menunggu sampai akhir masa hidup mereka. Bagaimanapun, urutan ke-11 adalah paling banyak 800. Itu baru berumur 1000 tahun. Dan orang yang kuat seperti Kaisar Iblis Kristal hidup sampai 3000 tahun. Mampu menjadi seorang kaisar berarti umurnya akan diperpanjang setidaknya 1000 tahun. Ada banyak posisi. Oleh karena itu, kali ini bukan lagi kompetisi sederhana untuk merekrut kerabat. Ini juga saatnya para jenius dari semua kelompok etnis untuk menunjukkan diri. Siapapun yang memiliki kemampuan terkuat kemungkinan untuk mendapatkan dukungan dari ras dan bahkan mereka yang dekat dengan kaisar, dan pertandingan terakhir akan dimainkan. Hanya ketika kamu turun, kamu dapat menempati posisi kaisar. Oleh karena itu, kompetisi untuk merekrut kerabat ini sekarang setara dengan pertempuran untuk menduduki kaisar. Tang San tercengang. Meskipun dia telah menebak sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa pentingnya hadiah telah meningkat ke tingkat seperti itu. Tidak heran pengadilan leluhur membiarkan Xiao Mei datang ke istana leluhur untuk berpartisipasi dalam kompetisi merekrut kerabat. Sebelum Xiao Mei menolak, jika dia mengapa kamu tidak datang? Kaisar Iblis Harimau Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara untuk menolak. Jika dia benar-benar menolak, itu sama dengan melanggar jalannya sendiri untuk menjadi seorang kaisar.
Di Kekaisaran Tianyu, dia bukan satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar, tidak ada kekurangan jenius seperti itu dari semua kelompok etnis. Jika dia menolak untuk datang ke istana leluhur, itu sama dengan menyerah pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, juara kompetisi akan tetap menjadi suaminya, dan dia akan kehilangan kemungkinan menjadi kaisar. Ayo, dan aku harus membuktikan bahwa aku memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar dalam kompetisi ini. Oleh karena itu, Ratu Iblis Undead dan aku juga akan meyakinkannya bahwa dia harus datang, dan kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, jangan khawatir tentang ini, aku baru saja mengatakan kepadanya bahwa dia akan setuju untuk datang ke istana leluhur. Aku juga memikirkan apa yang kamu katakan, tetapi aku tidak berpikir itu begitu penting sekarang dinaikkan ke level ini. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan sungguh-sungguh, itu hanya akan lebih penting daripada yang kamu pikirkan. Bahkan ada beberapa jenius yang telah mengasingkan diri sepanjang tahun ini, hanya untuk memenangkan kesempatan ini. Jenius dari semua kelompok etnis ini hampir setiap orang memiliki kemungkinan mewarisi tahta. Alasan mengapa mereka mundur sepanjang tahun adalah untuk memperpanjang umur mereka. Jika kaisar dari keluarganya sendiri jatuh, dia akan memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta. Kali ini, mereka semua telah keluar. Ada banyak dari mereka di tingkat puncak Raja Iblis Besar. Keberadaanmu, meskipun kekuatanmu sangat kuat, jika kamu tidak dapat menggunakan semua kemampuan garis keturunanmu, sangat sulit untuk menang. Belum lagi kamu masih manusia. Tang San tampak berpikir, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya aku mungkin benar-benar membutuhkan bantuan darimu. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, aku khawatir itu akan sulit. Aku tidak dapat membantumu sebagai manusia. Xiao Mei mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa kamu harus bersaing sebagai utusan Dewa Laut, dan ini juga sangat merepotkan. Apakah Dewa Laut itu ada atau tidak, itu juga masalahnya. Itu bukan milik benua Falan kita. Itu hanya identitas sekutu kota Keri. Aku khawatir para kaisar tidak akan mengenalinya. Bahkan jika kamu dapat berpartisipasi, kamu tidak hanya akan menjadi sasaran kritik publik, tetapi kamu mungkin tidak akan berhasil menikahi Xiao Mei jika kamu menang pada akhirnya. Kaisar Xiao Mei akan dipengaruhi olehmu. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, bagaimana jika identitas ini? Saat dia berkata, cahaya biru melonjak dari tubuhnya, paku menonjol dari punggungnya, dan tubuhnya sedikit berubah, langsung berubah menjadi penampilan lain. Bahkan dengan kultivasi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, kesadaran spiritualnya meledak dalam sekejap, auranya melonjak, dan dia langsung pergi ke Tang San untuk menekannya. Lingkaran biru emas meledak, hampir tidak menyerap aura yang ditindas oleh Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, berubah menjadi lingkaran cahaya biru yang bergema di seluruh tubuh. Kakek, jangan panik, kata Tang San tak berdaya. Kaisar Iblis Harimau Putih menatapnya dengan mata lebar, dan bahkan pupilnya menyusut, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Kamu terlalu berani. Kamu, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak tahu harus berkata apa. Kamu tahu, dia baru saja bertemu dengan pria di depannya belum lama ini. Dari Jian Mucheng, patriark baru klan Pohon Emas Biru datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya, dan juru bicara Susu dipanggil Xiao Shuzu oleh Tian Yang Tianjing Huang. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa patriark klan Pohon Emas Biru yang baru sebenarnya adalah seorang peniru, dan Tang San yang berpura-pura. Itu terlalu berani, terlalu sulit dipercaya. Kaisar Iblis Harimau Putih jelas mengetahui kebencian antara Tang San dan Kaisar Iblis Tianhu. Apakah dia tidak takut mengungkapkan rahasianya kepada Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Dia telah menemani Mei Gongzi untuk melaporkan tugasnya sebelumnya, dan dia telah membuat kekacauan di istana leluhur, dan bahkan fondasi klan Tianhu telah terguncang. Lebih baik sekarang, dia telah mengubah dirinya menjadi klan monster lagi, dan dia telah menjadikan dirinya sebagai pemimpin klan. Dia datang dengan kecemerlangan leluhur pohon. Kali ini dia menggantinya dengan pembekalannya sendiri, yang terlalu luar biasa. Tang San selalu tersenyum dan berkata dengan polos, aku tidak memilikinya, aku terpaksa membantu diriku sendiri. Bukankah aku pergi bepergian? Ketika aku tiba di kota Jianmu, tempat klan Pohon Emas Biru berada, aku diubah menjadi mereka oleh mereka. Pikirkan bahwa aku adalah garis keturunan langsung dari leluhur pohon, dan kemudian aku menjadi patriark klan Pohon Emas Biru. Solen 5 chapter 923 tunggu, aku sedikit kacau. Tunggu sebentar, aku sedikit bingung. Tunggu sebentar.
Kaisar Iblis Kaisar Putih Besar memotongnya, dan tiba-tiba, pupil matanya menyusut lagi, kali ini bahkan seukuran ujung peniti. Kaisar King Kong, apakah kamu membegalnya? Suara Kaisar Iblis Harimau Putih Besar yang dikenal sebagai Maha Kuasa ini menjadi sedikit lebih tajam. Tang San berkata tanpa daya, bicaralah lebih keras sehingga seluruh istana leluhur dapat mendengarnya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melambaikan tangannya, memperkuat penghalang pelindung di lantai atas hotel, menatap Tang San dengan ekspresi terkejut, kamu benar-benar membegalnya. Tang San mengangguk tak berdaya dan berkata, itu benar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mundur selangkah tanpa sadar, membuka sedikit jarak dari Tang San. Tang San terkejut menemukan bahwa Kaisar ini tampaknya menyampaikan sedikit ketakutan. Adapun itu, kamu dan King Kong Jing Huang tidak pada tingkat Kaisar yang sama, kamu jauh lebih kuat darinya, dan aku tidak akan membegalmu. Napas Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menjadi sedikit lebih berat. Setelah beberapa lama, dia dengan enggan berkata, bagaimana kamu melakukannya? Apakah leluhur pohon benar-benar terbangun? Tang San berkata, memang benar bahwa aku menggunakan kekuatan leluhur pohon, dan King Kong Jing Jing terlalu sombong, jadi aku mengambil keuntungan dari celah itu. Namun, meskipun kekuatan tempurnya biasa-biasa saja, kekuatan pertahanannya adalah yang terbaik di antara semua kaisar. Bagaimana kamu melakukannya? Kaisar Iblis Harimau Putih masih tidak bisa mempercayainya. Tang San menyeringai, menunjukkan gigi putihnya, apakah kamu ingin mencobanya? Kamu akan mengerti jika kamu mencobanya. Tidak perlu. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata tanpa daya, jelas bahwa aku adalah harimau, tetapi mengapa aku merasa ingin mencoba mendapatkan kulit dari harimau sekarang? Apakah sudah terlambat bagiku untuk menyesalinya sekarang? Tang San mengangkat bahunya dan berkata, tentu saja sudah terlambat, kamu sudah naik perahu pencuri. Selain itu, bukankah semakin kuat aku, semakin bahagia kamu? Mereka mengatakan bahwa kelinci sudah tiada dan rubah itu sedih, kamu adalah harimau, mengapa kamu sedih? Kaisar Iblis Harimau Putih menghela nafas panjang, katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tang San tersenyum acuh tak acuh dan berkata, bukankah aku baru saja bertanya padamu bahwa utusan Dewa Laut tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat, lalu, sebagai patriark klan pohon emas biru. Bagaimana dengan Little leluhur pohon? Apakah tidak apa-apa? Aku juga dari klan monster. Seorang anggota, dan pemimpin klan, tidak seperti mengubur Xiao Mei. Dan aku juga memenuhi persyaratan urutan ke-11. Mendengar apa yang dia katakan, Kaisar Iblis Harimau Putih menyadari mengapa dia harus memberitahu dirinya sendiri tentang identitas rahasia Jin Miaolin. Itu benar, utusan Dewa Laut tidak bisa. Bahaya tersembunyi terbesar adalah dia bukan anggota benua Falan, tetapi Tang San, kepala klan pohon emas biru, bisa. Hari itu dia secara pribadi melihat bagaimana Tang San dibaptis oleh Kaisar Tianzhu sebelum pembekalannya, dan juga merasakan energi kehidupan tingkat tinggi dalam dirinya. Tidak ada keraguan bahwa yang satu ini pasti kue manis di seluruh istana leluhur. Tak perlu dikatakan di sisi klan roh, bahkan di sisi klan monster Kekaisaran Tianyu, para kaisar berharap untuk menjaga hubungan baik dengannya. Lagi pula, siapa yang tidak membutuhkan makanan energi kehidupan tingkat tinggi? Dan sekarang dia memiliki banyak kaisar surgawi untuk melindunginya, dan setelah leluhur pohon bangun dan membegal King Kong Jing Huang, tidak ada yang berani menembaknya secara langsung, hanya untuk melakukan hubungan kerja yang baik. Kamu benar-benar di luar imajinasiku. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandang Tang San, matanya secara bertahap menunjukkan kekaguman. Tang San tersenyum dan berkata, aku juga mendapatkan identitas ini secara kebetulan. Setelah memikirkannya dengan cermat, lebih tepat menggunakan identitas ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan merekrut kerabat. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, namun, klan pohon emas biru tidak pandai bertarung. Ketika saatnya tiba, mengapa kamu tidak pergi saja untuk berpartisipasi? Jika kamu tidak menggunakan stigma garis keturunanmu, tidak mudah untuk menang. Tang San mengangguk dan berkata, aku mengerti, tapi aku sudah siap. Jangan khawatir, pasti ada alasan yang cocok. Tapi jangan beritahu dia tentang ini ketika kamu melihat Xiao Mei, aku khawatir dia akan mengungkapkan kekurangannya. Kaisar Setan Harimau Putih Besar mengangguk, betapa canggihnya dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Tang San. Lalu dengan apa aku harus bekerja sama? Kaisar Iblis Harimau Putih bertanya lagi. Tang San berkata, pengadilan leluhur harus mengadakan pertemuan penting untuk membahas klan pohon emas biru.
Aku mengusulkan kepada Kekaisaran Richen bahwa klan pohon emas biru harus netral, sehingga klan tingkat raja klan pohon emas biru akan masing-masing datang ke tuannya masing-masing. Kota ini mengumpulkan energi kehidupan dan membantu pengembangan rasial kota-kota besar. Kamu dapat mendukung masalah ini. Juga, jika aku mengusulkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi merekrut kerabat di masa depan, ketika Kaisar keberatan, kamu juga dapat mendukungku. Klan pohon emas biru netral. Akankah Kekaisaran Richen setuju? Kaisar Iblis Harimau Putih Besar bertanya dengan curiga. Tang San berkata, tidak ada cara untuk tidak setuju. Sekarang setelah Kaisar Kong Jingjing tiada, klan monster berada di atas angin. Dalam hal ini, leluhur pohon pulih, dan leluhur pohon kecilku dapat membawa tingkat tinggi energi kehidupan yang murni. Apakah kamu pikir, sebagai Kaisar klan monster, dapatkah kamu melihat monster roh mendapatkan manfaat yang begitu besar? Setelah waktu yang lama, bukankah Kaisar klan monster memiliki harapan hidup dan kemungkinan promosi yang lebih sedikit daripada klan monster roh? Oleh karena itu, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi. Yang terbaik adalah aku berada di posisi netral. Klan pohon emas biru kami dapat bertahan lebih baik dengan cara ini. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai klan pohon biru emas, mengapa aku pikir kamu musang untuk menyambut ayam untuk tahun baru? Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandang Tang San dengan ekspresi bingung. Meskipun kedengarannya seperti masalah yang tampaknya bermanfaat bagi seluruh benua Falan, itu juga bermanfaat bagi klan pohon emas biru. Tapi Tang San yang mengatakan ini, yang membuatnya merasa tidak bisa diandalkan. Dia adalah manusia, kapan dia memiliki kebaikan seperti itu terhadap monster dan roh? Tang San berkata dengan polos, bisakah kamu masih mempercayaiku sedikit? Aku melakukan ini untuk klan pohon emas biru. Perjalanan ini, aku mendapat beberapa manfaat dari leluhur pohon, jadi menurutmu aku telah dipromosikan. Ini juga untuk memberikan kembali kepada leluhur pohon. Pada saat yang sama, itu juga untuk melayani berbagai tujuan. Jangan lupa, leluhur pohon adalah bagian dari penguasa Plain. Kehendak leluhur pohon terkait dengan hubungan antara Plain dan aku. Aku orang luar. Mereka yang ingin menjadi kaisar selalu harus menyuap Plain. Mendengar apa yang dia katakan, Kaisar Iblis Besar Harimau Putih tiba-tiba menyadari, kamu benar-benar luar biasa. Sekarang kamu sudah mulai merencanakan ke depan. Kamu benar, pasti jauh lebih sulit bagimu untuk menjadi seorang kaisar daripada Xiao Mei. Ini bahwa aku sedikit mengagumimu. Tang San berpikir dalam hati, jika kamu tahu bahwa ada banyak aspek lain dari aku melakukan begitu banyak, aku khawatir kamu tidak akan berpikir begitu. Aku sekarang adalah faksi akselerasi di benua Falan. Di Kekaisaran Richen, pada dasarnya aku telah membujuk para kaisar. Mereka juga harus mengerti bahwa aku menunjukkan energi kehidupan tingkat tinggi ini, dan Kekaisaran Tianyu tidak akan hanya melihatnya seperti ini. Dan mereka juga akan berpikir bahwa bahkan jika aku netral, aku masih terutama menuju Kekaisaran Richen. Tapi kenyataannya, aku akan sejajar dengan semangkuk air, dan paling banyak itu ke arahmu. Bisakah kamu benar-benar menggunakan kekuatan pohon leluhur sekarang? Tanya Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Tang San mengangguk dan berkata, itu mungkin sampai batas tertentu. Jadi, ini sangat bagus untukmu para kaisar. Jadi, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan mengungkapkan rahasiaku. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang kamu minta aku lakukan baik-baik saja. Ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi kamu harus berhati-hati, tetapi jangan mengeksposnya. Setelah identitas aslimu terungkap, kamu dan aku pasti tidak akan bisa meninggalkan istana leluhur hidup-hidup. Tang San tersenyum dan berkata, jangan khawatir, prestiseku di antara klan pohon emas biru sangat tinggi. Solen 5 chapter 924 Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Ada senyum tipis di wajah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, kamu benar-benar semakin kuat. Aku punya firasat bahwa begitu kamu menjadi seorang kaisar, maka, di Plain ini, tidak ada yang bisa ditekan. Kekuatanmu hilang. Planningnya dalam masalah. Tang San mengangkat bahunya dan berkata, tidak, saat itulah aku akan pergi. Tujuanku adalah Lautan Bintang, bukan Bintang Falan. Hanya saja, jangan lupa untuk membawaku bersamamu ketika kamu pergi menjelajahi Lautan Bintang. Ada juga tatapan kerinduan di mata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Bahkan, dia bahkan tidak merasakannya sendiri, dia sekarang sepenuhnya memperlakukan Tang San sebagai eksistensi yang setara.
Tang San sebenarnya ragu-ragu sekarang, haruskah dia memberitahu Kaisar Iblis Harimau Putih Besar identitasnya tentang klan pohon emas biru? Jika dia tahu lebih banyak, Tang San sebenarnya akan meningkatkan risiko terpapar. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk memberitahu yang satu ini. Karena pada gilirannya, dengan dukungan rahasia Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, tingkat keberhasilan semua yang dia lakukan akan jauh lebih tinggi. Tentu saja, dia awalnya berpikir bahwa tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Tapi siapa yang peduli seberapa tinggi peluang mereka untuk sukses? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, mengenakan jubah besar lagi, diam-diam berteleportasi ke dunia luar, berkeliaran lagi, dan bahkan menemukan restoran untuk dia makan sebelum Tang San kembali ke Dewan Pengadilan Leluhur. Menggunakan akal dewa untuk menutup kediamannya, Tang San mengeluarkan botol kristal yang diberikan Mei Gongxi kepadanya. Garis keturunan Kaisar Iblis Besar Rusa 7 warna, garis keturunan Iblis Rusa Badak Ling tidak dapat diwarisi, tetapi untuk Tang San, tidak ada masalah seperti itu. Dia memiliki Suan Tian Gong. Setelah menyesuaikan kondisinya, pertama-tama biarkan semangatnya ditingkatkan menjadi yang terbaik. Kemudian Tang San membuka botol kristal. Ini adalah ketenangannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia harus keluar semua. Ketika dia dibaptis di Kaisar Tianzu hari itu, dia merasakan aura Kaisar Iblis Rusa 7 warna, yang memberinya banyak ide. Yang paling penting, tentu saja, membuka jalan bagi umat manusia untuk mencapai langit, untuk dapat menemukan cara bagi umat manusia untuk mengendalikan unsur-unsur. Pada saat yang sama, itu juga membuatnya memikirkan kemungkinan lain untuk dipromosikan ke garis keturunan super. Segera setelah botol kristal dibuka, lingkaran cahaya 7 warna yang kaya tiba-tiba muncul di dalam botol, dan kesadaran dewa yang kuat meledak seketika. Udara di ruangan itu berubah menjadi 7 warna. Meskipun kesadaran yang sangat kuat tidak memiliki keinginannya sendiri, itu memiliki dampak yang sangat kuat. Kekuatan kesadaran dewa ini bahkan mengejutkan Tang San, orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Kamu harus tahu bahwa ini hanya darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna, bukan tubuhnya di sini. Tang San secara singkat mengingat catatan tentang Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Kaisar Iblis besar ini, yang pernah berasal dari Iblis Rusa Badak, adalah penguasa elemen, dan mengendalikan 7 elemen air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang pada saat yang sama, dan kekuatannya adalah sangat kuat. Namun, kekuatan fisiknya tidak tinggi, dan itu hampir sama dengan Iblis Rusa Badak biasa, sehingga tidak dapat menempati peringkat di antara Kaisar Iblis teratas pada waktu itu, tetapi meskipun demikian, itu juga salah satu Kaisar Iblis teratas. Oleh karena itu, dasar dari pengendalian suatu elemen terletak pada kekuatan spiritual yang kuat, serta pewarisan darah. Semakin tinggi afinitas untuk elemen tertentu, semakin kuat kemungkinan untuk mengendalikan elemen ini. Sambil memikirkannya, Tang San melepaskan akal sehatnya untuk mencari garis keturunan Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Saat indera ilahinya bersentuhan dengan garis keturunan Kaisar Iblis Besar Rusa 7 warna, Tang San segera merasakan gelombang elemen seluas laut. Tampaknya bukan darah, tetapi tubuh energi yang terkondensasi dari 7 elemen yang sangat kental. Elemen ini tidak hanya sangat terkonsentrasi, tetapi juga sangat murni. Ini benar-benar harta karun. Pada saat yang sama, Tang San segera merasa bahwa merek garis keturunan yang telah dia kosongkan akan segera dipindahkan, artinya, dia benar-benar dapat mengubah darah mantan kaisar menjadi merek garis keturunannya sendiri, sehingga memiliki kemampuan ini. Fluktuasi unsur di udara juga gelisah oleh darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna, memancarkan getaran unsur yang kuat dan murni, dan semuanya berputar di sekitar botol kristal kecil. Namun, Tang San tidak secara langsung menggabungkan merek garis keturunan Kaisar Iblis Rusa 7 warna, jika langsung menyatu, itu tidak akan memiliki efek terbesar. Dia sudah membuat rencana ketika dia memikirkan harta ini. Kesadaran dipadatkan, dan posisi para dewa dibuka. Pada saat yang sama, merek garis keturunan Tang San sendiri mulai menunjukkan kecemerlangannya sendiri, energi kehidupan pohon emas biru mekar keluar, dan kekuatan hidup murni, yang didukung oleh merek leluhur pohon, segera merangsang darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna bersinar terang. Aspek yang paling kuat dari energi atribut kehidupan adalah bahwa ia dapat digunakan untuk memelihara hampir semua jenis energi darah lainnya. Meskipun darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna terpelihara dengan baik, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kehilangan energi selama proses pengawetan. Dan pada saat ini, di bawah aksi energi kehidupan yang dilepaskan oleh Tang San, tampaknya diaktifkan. Segera setelah itu, aura Kaisar Perak Biru Chaos meledak,
dan kekuatan Chaos Ki langsung menekan darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Itu adalah udara kacau dari awal dunia, dan tidak ada yang lebih tinggi dari ini di plane ini. Aura kuat dalam darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna langsung mereda banyak, dan fluktuasi energi darah yang kuat juga sedikit meredup seiring dengan cahaya yang menyatu, tetapi energinya lebih kental. Murni menekan energi, Key of Chaos tidak bisa lebih kuat, dan bahkan Yin dan yang berada di bawah kendalinya. Belum lagi properti lainnya. Aku merasa bahwa darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna secara bertahap melunak di bawah penindasan Key of Chaos. Mata badak Tang San terbuka. Di atas bagian atas kepala, cahaya putih berkilauan memadat pupil vertikal nyata diam-diam muncul. Tang San sudah lama tidak menggunakan Lingki Tianyan seperti ini, karena terlalu mengerikan, dan tidak ada kemampuan seperti itu di seluruh benua Falan. Samar-samar, fluktuasi keberuntungan muncul padanya, tetapi sekarang ada sejumlah besar energi kehidupan di sekitarnya, dan ada blokade kesadaran spiritual, dan tidak perlu khawatir terdeteksi oleh kaisar lain. Tang San saat ini bukan lagi Tang San yang asli. Tang San menemukan bahwa ketika mata surgawi Lingki dilepaskan, kekayaan Ki-nya sendiri tiba-tiba meledak seperti ledakan, terutama keinginan kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu ditujukan pada darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Kamu harus tahu, bahkan ketika Tang San pernah menelan dan menyerap garis keturunan klan rubah langit tingkat 10, Lingki Tianyan tidak memiliki reaksi yang begitu besar. Dapat dibayangkan bahwa pada saat ini, ia memiliki reaksi yang kuat terhadap monster Rusa 7 warna dari Iblis Rusa Lingki. Betapa bersemangatnya garis keturunan kekaisaran. Tang San tidak terlalu terkejut, karena ini sudah dalam dugaannya. Lingki Tianyan adalah produk dari kombinasi mata Lingki dan transformasi Tianhu dari klan Tianhu. Untuk waktu yang lama, meskipun perubahan Tianhu selalu menempati posisi dominan. Tetapi dari awal hingga akhir, ketika Tang San tidak terus menggabungkan garis keturunan Iblis Rusa Badak, transformasi rubah surgawi juga gagal untuk melahap semua kemampuan mata badak. Meskipun keduanya memiliki primer dan sekunder, mereka selalu ada bersama. Dan garis keturunan Kaisar Iblis Rusa 7 warna tidak diragukan lagi garis keturunan paling kuat dalam sejarah Iblis Rusa Lingki. Saat ini, sebagai bagian dari mata surgawi Lingki, bagaimana mata Lingki tidak menginginkan darah ini? Terutama sejak awalnya itu sudah dipromosikan ke urutan ke-11. Ayo, Tang San mendengus pelan. Botol kristal bergetar ringan, darah 7 warna melesat seperti pelangi panjang, pupil vertikal besar di udara meledak menjadi cahaya, dan cahaya putih melesat keluar. Ketika itu muncul, dalam sekejap, fluktuasi kesadaran di seluruh ruangan meningkat tajam.